the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Pak Ali ini mau ngonten apa hari ini, Pak Ali? Hari ini saya mau ngonten misunderstanding language. Artinya itu salah pengertian bahasa. Contoh, saya itu kan hari-hari daily activity saya atau mother tongue, bahasa ibu saya kalau di kampung itu Jawa. Tapi surrounding me atau lingkungan saya itu Banyuwangi. Jadi orang Banyuwangi. Selanjutnya saya get married with a Jembernes. Saya menikah dengan istri saya orang Jember, tapi istri saya juga Madura. Jadi hari-hari ngobrol sama tetangga, lingkungannya Madura. Jadi sering salah pengertian itu masalah bahasa. Ya, sering salah pengertian masalah bahasa. Terus istri saya itu awal menikah itu saya pikir dia orang Jawa. Jadi santai aja. Saya kayaknya nggak ada kendala untuk berkomunikasi. Terus pada suatu saat saya pulang kampung ke Banyuwangi. Kan habis nikahan di Jember, acara peresmian, nikahan rame-rame gitu. Sekitar 1 bulan kemudian kita ke Banyuwangi, berangkat ke Banyuwangi. Di sana juga selamatan juga ya, wong Jawa itu selamatan pisan di sana. Jadi saya sendiri juga nggak nyebar undangan teman-teman, tapi dengar mungkin dari mulut ke mulut ya kan, dari bisik-bisik atau SMS. Zaman itu, waktu itu belum ada Android ya. Itu teman-teman tiba-tiba datang semua rame. Terus singkat cerita ya, kita menikah di sana juga, diselamatin. Terus selesai pernikahan kan, subuh itu kan semua yang orang-orang kerja itu untuk masak-masak itu kan udah pada satu persatu nggak ada, tapi masih ada yang kayak tante, bule itu ada. Terus paman saya, kakak ipar itu ada yang masih bersih-bersih tempat untuk dinormalkan kembali seperti biasa, kayak kursi-kursi apa akan dibersihkan. Terus saya masih ngantuk. Istri saya datang ke kamar. Itu tanya, "Mas, dibikinkan susu ya?" katanya gitu. Maksudnya minuman susu. Ya saya bilang, "Iya wes bikinkan," gitu kan. Itu istri saya turun itu kan, saya di lantai 2. Istri saya turun dari kamar saya lantai 2 ke dapur, itu bisa ngeliat istri saya itu steer the thermos ya, jadi ngocok-ngocok termos gitu. Itu ada 4 termos, masing-masing dikocok sama istri saya. Water empty ya, jadi airnya kosong. Yang satunya dikocok lagi, kosong lagi.
yang satunya dikocok lagi, kosong lagi. Jadi 4 termos itu kosong karena mungkin malam tadi itu dipakai untuk tamu-tamu kan, jadi habis airnya. Terus saya nengok istri saya kok diem aja gitu. Terus saya bilang, kan orang Madura itu kalau bilang cewek itu kan bing ya, bing. Kalau Banyuwangi itu jebeng ya, jebeng. Jadi bilang bing, colokan kompor gitu kan. Istri saya tetap diam. Selanjutnya saya bilang colokan kompor gitu kan. Istri saya tetap diam. Yang ketiga pas colokan kompor bing gitu kan. Saya terus masuk kamar lagi. Ternyata istri saya menangis. Istri saya menangis terus dihampiri sama bude saya. Bude saya tanya, "Dok, Dok, kenapa kamu kok kelihatan sedih menangis gitu kan?" "Anu Bude, suami saya kejam Bude," katanya. "Kejam gimana?" "Itu bilang colokan kompor gitu kan." Colokan kompor itu ya uripno komporin Nduk, karena di sini kan osing campur Jawa itu, kalau colokan kompor itu ya hidupin kompornya. Oh, gitu. Akhirnya istriku baru baru ngeh, baru dong kalau itu salah pengertian ya. Jadi dipikir saya bilangin dia mulutnya kayak kompor, karena colo itu kalau orang Madura mulut ya. Oh, jadi akhirnya istriku sadar kalau itu salah. Terus hari berikutnya, istriku itu ya tiba-tiba masuk lagi ke kamar, bilang gini, "Mas, eh kerboy ditaruh di mana gitu." Kerboy ditaruh di mana gitu. Kerboy itu kan kerbau kalau Madura. Kalau Jawa ya kerboy ya kan. Loh, kenapa mulai kecil bapak saya, keluarga saya gak pernah memelihara kerbau. Tapi kalau kambing banyak, terus ayam banyak karena di kampung kan, ya ayam banyak. Terus istri saya bilang kerbau ditaruh mana, aku kaget. Terus aku keluar di teras rumah, ternyata aku lihat ibuku itu jemur hasil panen kayak kedelai, terus apalagi itu jagung, terus padi dijemur kan di halaman rumah. Karena waktu itu masih halaman masih luas, dan di depan saya juga masjid. Di depan masjid itu juga halamannya luas. Ibu saya jemur di sana. Terus saya langsung ambil kesimpulan, ini bukan kerbo, ini kebo, paling kebo aku gitu kan. Kebo itu di sana sebutan untuk sak, sak putih plastik ya. Sak warna putih plastik itu memang untuk tempat hasil panen kan. Oh, ini ya, istriku salah lagi ya. Jadi bukan salah sih, misunderstanding lagi. Terus selanjutnya adikku, namaku kan Ali. Adik sepupuku tuh satu rumah juga, dia rumah dia sering tinggal di rumah, namanya Ali juga ya kan. Oh, siapa itu namanya, Mbak Mila itu kayak Jowone gak tenanan gitu kan. Jowone gak tenanan itu maksudnya itu ya kayak banyak bahasa yang dia nggak tahu kayak gitu. Ya, tapi memang iya, ternyata memang istri saya, bapaknya keturunan Madura, ibunya Madura Jawa, terus lingkungannya juga semuanya Madura. Oh, iya 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 gitu kan. Akhirnya kita sadar kalau itu misunderstanding itu sering terjadi, tapi bukan masalah yang besar, dan sekarang itu kayak jadi melegenda ya. Kapan hari kakak saya itu nelpon, nelpon di HP saya. Kakak saya yang pertama nelpon di HP saya. Eh, Terus pas saya mandi, jadi yang ngangkat telepon itu istri saya. Dari siapa ya ini?" "Oh, dari Mas Hamdi," gitu kan, kakak saya yang pertama. "Dari Mas Hamdi," gitu kan. "Oh, ini siapa?" "Saya anu,
garwone Mas Ali gitu. Garwo itu Jawa, artinya istri. Saya istrinya Mas Ali. Oh, berarti iki colokan kompor iki, kata si kakak saya ya. Colokan kompor ini. Istri saya nggak marah tapi dia tersipu karena mengingat misunderstanding dia yang dia lakukan. Jadi, oh iki colokan kompor berarti ya wes nanti bilangkan sama suaminya nanti aku mau nelpon lagi, kata suara Mas Hamdi di seberang sana kayak gitu. Terus yang kedua, saya jalan-jalan pakai mobil, anak saya yang kedua sama ketiga ikut ya, tapi yang pertama nggak ada kan, di sekolah luar kota itu ikut. Pas di apa namanya, di jalan itu, duh lapar gitu kan, lapar ya udah kita turun ya, apa namanya, turun terus beli nasi kucing ya, nasi kucing di jalan. Nasi kucing itu udah di sini sudah mulai merebak, sudah terbiasa orang beli nasi kucing pagi-pagi. Ya nasinya ya kayak yang lain itu biasa, ada mie-nya kayak nasi campur gitu. Itu kan nasi kucing itu awalnya itu angkringan kan di Jogja ya. Itu terus sekarang di Jawa, terutama di Jember juga merebak nasi kucing. Kita beli nasi kucing, makan nasi kucing. Waktu itu anakku yang kecil itu protes, kok nasi kucing sih gitu kan, aku pengen nasi ini apa, nasi mie sama nasi apa namanya ya campur, ada ikannya ada ayamnya kayak gitu. Terus nasi kucing itu dibuka ya kan, dibuka, anakku yang kecil bilang, oh iya iya iya, aku suka ya ini nasi kucing gitu. Yang anakku pikir nasi kucing itu ya nasi untuk kucing ya kayak gitu, bukan untuk manusia kayak gitu. Ternyata ya menu itu juga disukai kucing gitu kan, jadi dibilang nasi kucing tapi semuanya halal kayak gitu. Terus selanjutnya kita naik mobil lagi, jalan muter gitu. Saya kan sampai siang itu sekitar jam 11 siang kita lapar lagi ya kan, sarapan kita yang ada di perut itu habis, kita lapar lagi. Ayo anu, beli apa, nasi lagi ayo, tapi anu di warung yang agak elit gitu loh ma, kata si anak saya yang kedua. Warung yang agak elit, yang ada Kentucky-nya atau apa gitu ma, kata si anak saya yang kedua, karena sudah SMA kelas 1 kan. Si istri saya bilang gini, mak, setiap Kentucky kita masuk, ada menu Kentucky kok tulisannya Kentucky katanya. Kentucky enjek mah kentok, kata si anak saya ya kan, karena kan memang tulisannya Kentucky kan. Jadi bacanya Kentucky karena terpengaruh bahasa Madura, jadi apa, dia Kentucky gitu kan. Selanjutnya yaitu udah kita makan siang, lunch together, selesai kita jalan lagi karena memang kita muter-muter sampai Banyuwangi, terus sampai apa namanya, muter lewat Pantura ya, Pantura. Kalau berhenti, kalau kemalaman kita nginep di apa namanya, losmen atau hotel yang di pinggir pantai kayak gitu-gitu. Terus pas ngelewati jalur apa namanya itu, Situbondo ya kan, Situbondo itu apa namanya, istri saya itu baca tulisan, kok ada ini ya, ada apa namanya, menu yang aneh-aneh di sini katanya gitu. Menu aneh-aneh apa sih mah gitu kan. Itu tadi ada bakso beranak. Kok bisa sih bakso beranak? Nakutin katanya menu ini gitu. Saya suka bakso tapi kalau bakso beranak aku takut, jijik katanya si istri saya. Ya udah mah kalau nggak mau menu itu ya nggak usah beli itu gitu. Terus akhirnya mobil pelan-pelan melaju di pinggir pantai mau parkir gitu. Loh, ini kok ono menu aneh pisan, kata istri saya. Apa mah? Anu, ada nasi sate, ada soto. Yang ketiga ini loh, kok aneh gitu. Aneh apa mah? Rawon longsor. Beni mah bukan rawon longsor, tapi memang rawan longsor karena memang warungnya itu di samping tempat yang mudah longsor itunya, bahasa Inggrisnya landslide ya, tanah longsor gitu. Oh mama ini ada-ada aja ya kan. Dan itu juga jadi melegenda sampai sekarang ya. Ma,
aku minta anu mah sekarang dimasakin Kentucky gitu, anak-anak saya masih gitu ya. Oke, that's all ya. Jadi misunderstanding bahasa ya, Inggris, Madura, Jawa.